Bab 661 Tiga Teratai. Boom! Ada getaran halus dari bumi, di atas langit, raksasa menyala kolosal yang dibentuk oleh Liu Ming sedang melihat ke bumi yang hancur di bawahnya. Samar-samar, dia merasakan riak aneh yang datang dari bumi di bawahnya. Anak itu masih memiliki kekuatan yang tersisa. Tatapan Liu Ming suram, serangannya sebelumnya seharusnya melukai Mu Chen dengan parah. Selain itu, ada api surgawi yang dahsyat dalam energi spiritualnya, menyebabkan serangannya menjadi lebih kuat. Sebelumnya ketika itu menembus ke dalam tubuh Mu Chen, itu seharusnya memberinya masalah besar. Tapi dari kelihatannya sekarang, apakah Anda mencoba menggertak? Rasa dingin melonjak di mata Liu Ming saat dia tiba-tiba melepaskan raungan yang dalam, energi spiritual merah-merah yang menyala seperti lava saat dimuntahkan dari mulutnya dan berubah menjadi beberapa naga lava. Naga-naga itu menari-nari di cakrawala sambil melahap energi spiritual di wilayah ini dan membesar dengan cepat, bersiul. Melihat situasi tersebut, energi spiritual tak terbatas di dalam tubuh Lin Jing menyapu keluar juga, berubah menjadi seberkas cahaya saat bersiul di cakrawala, sebuah upaya untuk menghalangi naga-naga itu. Tapi kali ini, naga yang berapi-api itu tidak menuju ke arahnya, naga itu menghindari kelincahannya dan dengan cepat menghantam bumi yang hancur. Jelas, Liu Ming tidak akan memberikan kesempatan kepada Mu Chen. Boom! Tapi tepat ketika lahar akan melelehkan bumi, ada seberkas cahaya hitam yang melesat keluar dari tanah. Saat cahaya hitam menyebar, lahar yang dahsyat itu dengan cepat berkurang. Di atas langit, Liu Ming tiba-tiba mengecilkan matanya, mata indah Lin Jing juga membelalak karena terkejut saat dia menyaksikan pemandangan ini. Di gunung yang jauh di sana, keheranan tumbuh di mata peri-peri rubah yang dipenuhi dengan keraguan. Dia melihat keadaan tanah yang menyedihkan dan berbicara dengan lembut, sepertinya ada fluktuasi yang aneh. Fluktuasi itu. Pria parubaya di sampingnya juga mengerutkan alisnya, dan tak lama kemudian, tatapannya berubah serius, sepertinya itu adalah fluktuasi arai spiritual, apa yang terjadi? Saat mereka tertegun, sebuah siluet perlahan melayang dari tanah yang hancur. Dia berdiri beberapa meter dari tanah dan mengangkat kepalanya, wajah tampannya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Itu adalah Mu Chen. Pada saat ini, pakaian di tubuh bagian atasnya telah hancur saat dia terlihat sedikit mengerikan. Tapi di pupil hitamnya, setenang jurang. Dia diam-diam melihat sosok merah di langit saat cahaya berbahaya berkedip-kedip di kedalaman matanya. Sungguh orang yang beruntung. Liu Ming dengan menakutkan tertawa ketika dia melihat Mu Chen ditemukan. Mu Chen menatapnya, tetapi dia tidak berbicara. Dia perlahan mengangkat kedua tangannya dan meletakkannya di depan dadanya, membentuk segel yang sangat rumit, namun samar-samar terlihat familiar. Inisiasi arai. Bersamaan dengan suara lembut yang keluar dari mulut Mu Chen, bumi bergetar hebat. Retakan mulai menyebar di tanah di bawahnya. Di dalam retakan, cahaya hitam mengalir keluar dengan keras saat tanah tenggelam ke bawah dan lumpur berceceran. Dengan cepat, sebuah kawah yang dalam dengan ukuran hampir 1000 kaki muncul. Kedalamannya tidak dapat dilihat saat Mu Chen melayang di langit, tatapan Liu Ming yang menatap Mu Chen tiba-tiba tergeser dan terfokus pada kawah. Dia melihat tiga teratai hitam melayang dengan tenang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tiga teratai hitam saat mereka saling terkait, membentuk arai spiritual yang kolosal dan rumit. Fluktuasi yang mengejutkan secara diam-diam berdesir, menyebabkan kawah menyebar sedikit demi sedikit. Ketiga teratai hitam itu seperti binatang purba dalam kegelapan. Meskipun sunyi, namun memancarkan aura yang mendebarkan. Ini. Lin Jing sedikit terkejut saat dia melihat tiga teratai hitam besar itu. Arai spiritual. Di gunung yang jauh di sana, wajah peri-peri hati berubah untuk pertama kalinya saat dia menatap susunan besar yang terbentuk dari tiga teratai. Dadanya yang ditarik dengan lengannya dengan lembut terangkat. Anak ini sebenarnya adalah seorang master arai spiritual juga. Pria parubaya itu berseru, ada keterkejutan yang tak bisa disembunyikan dalam suaranya. Tidak heran dia merasakan fluktuasi aneh seperti itu sebelumnya, jadi Mu Chen bersembunyi sambil meletakkan arai spiritual. Arai spiritual ini mungkin telah mencapai manusia kelas 1. Master arai spiritual dibedakan menjadi 3 kelas manusia, mewakili penguasa kelas 9. Master arai spiritual manusia tingkat pertama setara dengan sovereign tingkat pertama yang asli. Namun jelas, Master arai spiritual manusia tingkat pertama terlalu langka dibandingkan dengan sovereign tingkat pertama. Selain itu, semua orang tahu bahwa arai spiritual yang diletakkan oleh seorang mahaguru dengan peringkat yang sama pasti akan ditekan oleh mereka yang memiliki tingkat yang sama. Sebelumnya, Mu Chen dan memanfaatkan serangan Liu Ming untuk mengirim dirinya jauh ke dalam tanah. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan menggunakannya untuk menyembunyikan dirinya sendiri dan meletakkan arai spiritual di bawah tanah.
Sungguh skema yang hebat dan pertarungan yang sadar. Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dibandingkan dengan pemuda di depan mereka, kesadaran bertarung Liu Ming mirip dengan seorang anak kecil. Pada saat ini, bahkan rubah peri hati telah menganggukkan kepalanya setuju. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh saat dia menatap siluet pemuda yang melayang di atas kawah besar. Pertempuran ini mungkin telah berakhir. Meskipun Liu Ming memiliki tubuh surgawi api surgawi, arai spiritual yang ditata oleh pemuda ini jelas tidak sederhana. Kata pria paruh baya itu. Dari 3 arai spiritual teratai, dia merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya. Dia belum pernah menyaksikan arai spiritual tingkat 6, tapi paling tidak, ini bisa membuatnya merasa takut. Saat mereka bercakap-cakap, Mu Chen mengangkat kepalanya ke udara dan menatap Lin Jing, menjauhlah. Gadis muda itu menganggukkan kepalanya saat dia terbang kembali. Mu Chen kemudian melihat Liu Ming, dengan senyum dingin di wajahnya saat dia berbicara, meskipun saya tidak memiliki badan surgawi yang berdaulat, paling tidak, saya masih memiliki ini. Tangannya yang ramping menunjuk ke arah arai spiritual, 3 teratai hitam ini adalah arai spiritual teratai iblis pembantai. Tingkat tertinggi dari arai spiritual ini adalah 4 teratai, dan Mu Chen hanya membentuk 2 teratai selama ini. Dengan latihannya yang pahit, dia telah mencapai lompatan besar dalam kultivasi arai spiritual. Dia diam-diam masuk ke dalam alam Grandmaster arai spiritual. Gelombangnya ini bahkan tidak diketahui oleh 9 neter. Api membara di mata Liu Ming, tapi kali ini, dia tidak mengejek. Dia merasakan fluktuasi yang tidak nyaman datang dari arai spiritual ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan menjadi Grandmaster arai spiritual. Sialan. Dia mengutuk dalam hatinya. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkan Mu Chen lepas dari pandangannya. Selain itu, dia telah ceroboh, membiarkan Mu Chen mengeluarkan arai spiritual yang begitu tangguh. Selanjutnya, biarkan aku melihat seberapa kuat tubuh surgawi sovereign Anda. Biarkan Anda bersaing dengan arai spiritual saya. Mu Chen tersenyum ringan saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan raungan yang terdengar di dalam hatinya. Membantai arai spiritual teratai iblis-iblis, aktifkan. Wosh! Berjuta-juta cahaya hitam tiba-tiba melesat dari arai spiritual. Di dalam 3 teratai, kilau menjadi lebih dalam seolah-olah terbuat dari tinta. Ketika fluktuasi dalam arai spiritual telah mencapai batasnya, ketiga teratai tersebut secara bertahap berubah menjadi bentuk yang substansial saat perlahan-lahan terpisah dari arai spiritual. 3 teratai hitam secara bertahap melayang ke atas saat beredar di sekitar Mu Chen. Bahkan ruang angkasa pun terdistorsi pada saat ini. Tatapan Liu Ming tertuju pada 3 teratai hitam saat kegelisahan yang pekat muncul di dalam hatinya. Ini membuatnya merasakan keinginan untuk melarikan diri tetapi ditekan olehnya. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat menghancurkan tubuh surgawi api surgawi saya. Liu Ming berkata dengan dingin, dia pernah bertarung dengan seorang Grandmaster arai spiritual manusia tingkat pertama. Tapi dia tidak berada dalam situasi yang terlalu sulit. Selama dia bisa menerima arai spiritual ini, Mu Chen pasti akan kalah karena Liu Ming tidak akan memberinya kesempatan untuk meletakkan arai spiritual lagi. Armor api surgawi. Raungan dalam Liu Ming langsung melepaskan cahaya merah yang menyilaukan dari tubuh surgawi api surgawi. Pada akhirnya, itu mengalir keluar seperti lahar, mendidih saat diam-diam membeku menjadi baju besi besar, tampak seperti baju besi paling kuat di dunia ini. Menghadapi arai spiritual teratai hitam yang misterius, Liu Ming juga telah menggunakan pertahanan terkuat dari tubuh surgawi api surgawi miliknya. Ekspresi Mu Chen tenang saat dia melihat Liu Ming menggunakan pertahanan terkuatnya. Jari rampingnya mengarah ke bawah dengan ringan, di lokasi jarinya mengarah ke bawah, fluktuasi mulai muncul di angkasa. Pergi. Saat dia menunjuk ke bawah, tatapan Mu Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan setajam pisau. Wosh! Ketiga teratai itu tiba-tiba bergetar saat meledak dengan suara mendengung. Ketiga teratai hitam itu saling bertautan, seakan-akan merupakan garis cahaya hitam yang melintasi cakrawala. Dengan kecepatan yang luar biasa, benda ini telah menembus batasan ruang. Dalam sekejap, ia telah muncul di hadapan benda langit api surgawi. Tidak ada jeda atau keraguan saat benda itu menghantam. Dalam sekejap berikutnya, 3 teratai hitam telah bertabrakan dengan benda langit api surgawi. Bab 662 Perubahan tak terduga. Boom! 3 teratai hitam melesat melintasi cakrawala saat mereka diam-diam menghantam sosok cahaya yang diselimuti baju besi lava. Tidak ada keributan yang menghancurkan bumi dari saat kontak. Cahaya hitam itu seperti cairan saat meledak, dengan cepat mengotori baju besi lava. Ternoda oleh cairan tersebut, lava langsung padam dan perlahan-lahan mulai larut.
Tidak ada ledakan yang menghancurkan bumi. Kontak yang hening itu memiliki energi yang menggetarkan jantung. Tubuh surgawi api surgawi yang dibentuk oleh Liu Ming telah berubah menjadi kaku saat matanya yang berkobar-kobar melihat tinta yang menyebar di tubuhnya yang sangat besar dan rasa takut yang pekat melonjak di matanya. Dia menyadari bahwa saat cahaya hitam menyebar, tubuh surgawi api surgawi miliknya dengan cepat kehilangan kekuatan. Sensasi itu seperti tubuh surgawi sovereignnya sedang terkontaminasi. Sial, arai spiritual apa itu? Rasa terkejut muncul di hati Liu Ming saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya, mengeluarkan raungan dari kedalaman tenggorokannya. Energi spiritual di wilayah ini mendidih saat lava bergulir mengalir dari tubuh surgawi api surgawi. Pada akhirnya, itu seperti lava yang menyebar ke arah cahaya hitam yang aneh. Puff, puff. Dua kekuatan dominan berbenturan saat mereka meledakkan kabut putih. Lava merah terus-menerus memancarkan energi yang besar saat ia berusaha untuk menghapus cahaya hitam. Cahaya hitam itu bagaikan hama yang menempel dengan kuat di atasnya. Momentum yang tampaknya tidak kuat masih mampu merusak aliran lava dengan kuat, sedikit demi sedikit. Tatapan Mu Chen dingin saat dia menyaksikan pemandangan ini. Tak lama kemudian, dia mengubah segelnya lagi saat suara yang dalam keluar dari mulutnya, erosi teratai hitam. Dengung. Bas. Saat segelnya berubah, aliran cairan hitam itu bertambah cepat. Dalam waktu hampir 10 tarikan nafas, setengah dari benda langit api surgawi kolosal berwarna hitam, dengan energi spiritual yang terkandung di dalamnya menghilang. Wajah Liu Ming tercengang saat dia akhirnya merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia berusaha melarikan diri, tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Dia segera berteriak, "Anak nakal, jika kamu berani menyentuhku, istana mendalam langitku akan mengejarmu bahkan sampai ke ujung lautan, kamu mengerti?" Mu Chen mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, dia tidak memperhatikan dan meningkatkan kecepatan korosinya. Mengancamnya tidak berhasil. Sebaliknya, karena meningkatnya niat membunuh Mu Chen, suaranya segera berubah menjadi lembut. "Tunggu, aku akan mengaku kalah. Aku akan menyerahkan daun ilahi abadi dan seni 9 naga dan gajah kepadamu." Melihat Mu Chen, ada noda ejekan yang tergantung di pupil hitam yang terakhir. Menilai dari tatapan itu, dia sepertinya mengejek tindakan bodohnya. "Katakan sekarang." Mu Chen perlahan mengangkat tangannya yang ramping dan mengepalkan tinjunya dengan tiba-tiba dengan tatapan dingin, "Kamu benar-benar bodoh." Karena dendam sudah ditetapkan, Mu Chen pasti tidak akan bersikap lunak karena dia tahu bahwa itu akan membawa lebih banyak masalah baginya. Dengan latar belakang Liu Ming, itu memang merepotkan baginya. Jadi, dia tidak akan cukup bodoh untuk penyelesaian damai. Wosh! Cahaya hitam seperti cairan dengan cepat menyebar, di sepanjang leher benda langit api surgawi, dan di sepanjang wajah, menyebar ke seluruh benda langit kolosal. Tubuh surgawi api surgawi membeku dalam sekejap, bahkan mulut Liu Ming, yang mengaum, telah berubah menjadi kaku. Energi spiritual yang melonjak di sekelilingnya dengan cepat menjadi tenang. Tubuh surgawi api surgawi, yang sangat menakjubkan, seperti lahar yang padam, berubah menjadi bebatuan dingin berwarna hitam. Energi spiritual tidak lagi ada. Mu Chen memandangi raksasa batu hitam yang dingin dan hitam itu saat hawa dingin berkumpul di matanya lagi. Tak lama kemudian, dia menginjak kakinya dan terbang keluar. Energi spiritual ungu yang seperti angin kencang berkumpul di telapak tangannya. Energi spiritualnya menyimpan niat membunuh. "Kamu berani." Tepat ketika Mu Chen mengungkapkan niat membunuhnya, sebuah teriakan bergema dari jauh. Pria tua berpakaian hitam yang dipegang oleh Nine Nether wajahnya menjadi pucat. Dia tampaknya tidak pernah menyangka bahwa Liu Ming akan jatuh di tangan Mu Chen. Pria tua berpakaian hitam itu mundur dan hendak menyerang Mu Chen. Jika terjadi sesuatu pada Liu Ming, Master Istana-Istana Mendalam Langit pasti tidak akan membiarkannya pergi. Huff. Namun, tepat ketika dia mundur, dengusan dingin terdengar. Di atas langit, di mana angin kencang bertiup, ada sepasang sayap ungu yang berkobar yang turun. Itu tampak seperti merobek langit dan bumi saat dengan cepat menebas ke arah pria tua berpakaian hitam itu. Riak menakutkan yang turun dari langit menyebabkan wajah pria tua berpakaian hitam itu berubah, terutama kobaran api ungu yang mengejutkan. Dia tidak berani mengendur saat menghadapinya. Jika dia dipukul olehnya secara langsung, bahkan jika dia memiliki kultivasi alam berdaulat kelas 5, dia masih akan menderita luka yang cukup parah. Dengan demikian, pria tua berpakaian hitam itu hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan tangan belakang melemparkan tamparan, berubah menjadi tangan raksasa yang ditempa dari energi spiritual saat berbenturan dengan sayap yang turun. Boom! Angin kencang energi spiritual yang dahsyat menyapu.
Saat pria tua berpakaian hitam itu dihalangi oleh 9 neter, sosok Mu Chen telah muncul di hadapan raksasa lava yang padam. Sebuah angin kencang energi spiritual, bersama dengan kekuatan tak terbatas di belakangnya, dengan cepat mendarat di dada raksasa itu. Boom! Energi spiritual yang dahsyat yang seperti air pasang mendatangkan malapetaka di bawah kaki Mu Chen. Berderit. Di bawah dampak energi spiritual itu, retakan dengan cepat menyebar di dada raksasa lava. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, itu telah menyebar ke seluruh tubuh dan meledak. Batu-batu hitam berjatuhan dari langit, bersama dengan sesosok tubuh yang terbang keluar dari raksasa lava dalam keadaan yang mengerikan. Darah segar muncrat saat ia ditembakkan ke gunung. Bahkan gunung itu telah hancur karena energi yang mengerikan, mengubur sosok itu dengan cepat di bawah batu. Mu Chen berdiri di udara saat dia melirik gunung yang hancur dengan acuh tak acuh. Sosoknya bergerak, muncul di atas saat dia mengirim banyak batu terbang dengan lambaian tangannya. Saat batu-batu beterbangan, sosok yang tampak mengerikan yang berlumuran darah terungkap. Dia terbaring lemas di atas tumpukan batu. Wajahnya pucat saat ketakutan muncul di matanya saat dia melihat Mu Chen mendarat. Sepertinya benda langit api surgawi Anda tidak sekuat yang Anda kira. Mu Chen menatap Liu Ming, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Liu Ming menatap Mu Chen dengan tatapan ganas. Mu Chen tidak peduli dengan tatapannya. Dia melambaikan tangannya, membawa gelang biji sawi yang terakhir ke tangannya. Meskipun dia tidak membukanya, daun ilahi abadi dan seni 9 naga dan gajah seharusnya ada di sana. Malaikat keberuntungan, orang yang baik. Terima kasih untuk itu. Mu Chen melambaikan gelang di tangannya ke arah Liu Ming sambil mengejek. Puff. Liu Ming memuntahkan seteguk darah segar saat dia dengan kejam menatap Mu Chen dan berkata dengan suara serak, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya semudah itu untuk dibunuh? Aku adalah Tuan Istana Muda dari Istana Mendalam Langit. Suaranya dipenuhi dengan kekejaman dan sedikit ejekan. Mu Chen mengerutkan alisnya saat niat membunuh melintas di matanya. Tidak ada keraguan saat dia mengayunkan telapak tangan, membawa gelombang energi spiritual yang mengerikan saat dia dengan keras menamparkan ke arah kepala Liu Ming. Tetua manusia iblis, apakah kamu masih tidak akan menunjukkan dirimu? Kamu benar-benar ingin melihatku dibunuh olehnya. Liu Ming dengan ganas meraung saat dia menyaksikan adegan ini. Pupil mata Mu Chen menyusut saat telapak tangannya melaju lebih ganas. Boom! Tepat ketika telapak tangannya akan mendarat di kepala Liu Ming, dia tidak bisa menggerakkan telapak tangannya lebih jauh. Ruang di sekitarnya tampak seperti membeku saat ini. Sungguh anak nakal yang kejam. Jika aku menyaksikanmu membunuhnya, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada Tuan Istana. Sebuah suara tua dan acuh tak acuh terdengar di telinga Mu Chen. Dia perlahan mengangkat kepalanya, tidak tahu kapan seorang pria tua berpakaian abu-abu kurus berdiri di langit. Cara pria tua berpakaian abu-abu itu menatap Mu Chen membuatnya merasakan hawa dingin melonjak di hatinya. Itu. Kemunculan tiba-tiba pria tua berpakaian abu-abu itu menyebabkan wajah Mu Chen berubah. Sedemikian rupa sehingga tatapan rubah peri hati dan pria parubaya, yang memata-matai pertempuran ini, memiliki perbedaan dalam tatapan mereka. Itu sebenarnya salah satu dari 3 tetua agung Istana Mendalam Langit, tetua manusia iblis. Jadi iblis tua ini diam-diam melindungi Liu Ming. Aku tidak pernah menyangka itu. Peri-peri hati berbicara dengan ekspresi berat. Pria parubaya itu juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Ketenaran tetua manusia iblis ini terkenal di benua Skylaw, dengan kekuatan alam berdaulat kelas 8. Bahkan di Istana Mendalam Langit, dia adalah eksistensi dengan posisi yang ditinggikan. Anak nakal itu tidak akan bisa lari lagi. Pria parubaya itu menghela nafas. Karena tetua manusia iblis menunjukkan dirinya, tidak akan ada pertarungan lagi. Kekuatan alam berdaulat kelas 8 bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Murid Mu Chen menyusut saat dia melihat pria tua berpakaian abu-abu itu. Di saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba mundur sambil berteriak pada saat yang sama, Lin Jing, pergilah. Melihat situasi di langit, Lin Jing juga dengan cepat mundur. Kamu ingin dia pergi, tapi aku tidak akan membiarkannya pergi. Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa sambil melangkah maju. Sosoknya muncul tepat di depan Lin Jing saat dia dengan ringan melemparkan telapak tangan ke arah yang terakhir. Wajah Lin Jing menjadi sedikit pucat. Alam berdaulat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jadi, dia hanya bisa mengatupkan giginya sambil menunggu serangan itu tiba. Wosh! Tapi saat Lin Jing memejamkan matanya, sesosok tubuh secara misterius datang sambil memeluknya dan terbang. Jika Anda ingin menyelamatkannya, bayar dengan nyawa Anda terlebih dahulu. Tetua berpakaian abu-abu itu menghela nafas ringan.
Tangannya yang mengering tampak seperti telah melampaui ruang saat dia menamparkan ke arah punggung Mu Chen, yang memeluk Lin Jing. Off. Seteguk darah segar muncrat, punggungnya berdarah dan terluka parah sehingga tulangnya pun terlihat. Jika bukan karena fisik dewa petirnya mencapai fisik petir Nona Rune, dia akan meledak dari telapak tangan itu saja. Mu Chen. Darah berceceran di wajah Lin Jing saat dia menjadi cemas saat menonton adegan ini. Mu Chen terjatuh, dia masih memeluk gadis itu bahkan ketika dia mendarat. Punggungnya yang berlumuran darah menghantam batu saat rasa sakit yang hebat membuatnya menyemburkan seteguk darah lagi. Mata Naineter memerah seketika saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mengembangkan sayapnya dan hendak menyerang, tapi dia dipegang erat oleh pria tua berpakaian hitam itu. Pada saat ini, dia juga dengan panik melepaskan serangannya, memaksa pria tua berpakaian hitam itu babak belur dan kelelahan. Mu Chen, apakah kamu baik-baik saja? Lin Jing tidak memperhatikan darah di wajahnya saat dia dengan cemas bertanya. Mu Chen mengertakkan gigi, menggelengkan kepalanya saat dia mendorong Lin Jing. Pergi. Aku tidak akan pergi. Lin Jing terseret ke lengan baju Mu Chen. Dia tahu bahwa jika dia pergi, Mu Chen pasti akan mati. Kamu. Mu Chen sangat marah, tetapi rasa sakit yang hebat membuatnya menghirup udara. Dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Dia pada akhirnya masih meremehkan kekuatan di belakang Liu Ming. Kekuatan besar semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh dirinya yang sekarang. Sepertinya kita telah melakukan kesalahan. Mu Chen tersenyum pahit. Memiliki keberanian untuk membunuh Tuan Muda Istana dari Istana Mendalam Langit, kamu tidak sepintar itu. Pria tua berpakaian abu-abu itu muncul di hadapan Mu Chen dan tersenyum. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Tangan kering pria tua berpakaian abu-abu itu menembus ruang sekali lagi, memukul ke arah kepala Mu Chen. Mu Chen mengertakkan gigi saat matanya menjadi sedikit panik. Bahkan jika dia harus memberikan segalanya dan mengungkapkan halaman abadi, dia tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian, bahkan jika mereka tidak bisa melarikan diri. Namun, saat tangan pria tua berpakaian abu-abu yang mengering hendak mendarat di kepala Mu Chen, ruang angkasa menyala, dan seberkas cahaya melesat melewatinya. Off. Tangan yang mengering itu diam-diam jatuh, mendarat di dada Mu Chen. Pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit tertegun saat dia menyaksikan tangannya tiba-tiba dipotong. Dia masih linglung, mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ruang di belakang Mu Chen agak terdistorsi saat sosok ramping samar-samar muncul. Bersamaan dengan kemunculannya, sebuah suara yang cerah dan dingin bergema. Kamu berani membunuh putri dari alam bela diri, kamu juga bodoh. Mendengar suara yang tidak asing itu, Lin Jing tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata spiritualnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berseru, Ibu. N. Bab 663 Wanita berpakaian putih misterius. Ibu. Ruang berfluktuasi di belakang Mu Chen saat sesosok tubuh perlahan-lahan muncul, diikuti oleh seruan kegembiraan Lin Jing yang menjadi jelas. Mu Chen juga tidak bisa menahan diri untuk tidak membalikkan badannya karena terkejut saat melihat seorang wanita berpakaian putih. Dia anggun, tenang dengan kecantikan yang mutlak. Samar-samar, ada kemiripan antara dia dan Lin Jing. Rambutnya diikat menjadi satu dan temperamennya yang jelas-jelas dingin dapat mengejutkan orang lain. Yang membuat Mu Chen semakin tercengang adalah wanita berpakaian putih di depan matanya ini adalah ibu dari Lin Jing. Dari penampilannya, mereka tidak tampak seperti ibu dan anak, mereka lebih seperti saudara perempuan. Dialah yang diam-diam memotong tangan pria tua berpakaian abu-abu itu. Berdasarkan kata-katanya sebelumnya, putri kecil dari alam persilatan, apakah dia berbicara tentang Lin Jing? Alam bela diri. Hati Mu Chen tersentak saat dia melihat Lin Jing, yang berada dalam pelukannya dengan terkejut. Dia tidak pernah menyangka dia memiliki latar belakang yang tidak biasa. Alam bela diri adalah salah satu kekuatan penting yang mendominasi satu wilayah di dunia seribu dewa, dengan pendiri alam bela diri, leluhur bela diri menjadi salah satu keberadaan yang paling kuat. Meskipun istana mendalam langit sangat tangguh, itu tidak seberapa dibandingkan dengan alam persilatan. Baru sekarang, Mu Chen memahami mengapa Lin Jing membawa giok spiritual pertahanan yang kuat di sekelilingnya, dia adalah putri kecil dari alam persilatan. Ibu, kenapa kau di sini? Lin Jing menatap wanita berpakaian putih itu dengan mata lebar saat dia menerkam dengan gembira. Wanita berpakaian putih itu mengulurkan jarinya dan menjentikkan dahi Lin Jing saat dia berbicara dengan tidak senang, kamu benar-benar berani menyelinap keluar, keberanian apa yang kamu miliki? Wajahnya jernih dan dingin, tetapi ketika dia melihat gadis di depannya, wajahnya dipenuhi dengan kemanjaan. Sangat membosankan di rumah.
Lin Jing memegangi kepalanya saat dia berbicara dengan nada menyedihkan. Ayahmu sudah mengatakan bahwa dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja saat kamu kembali kali ini. Ibu, kau harus menyelamatkanku. Lin Jing memasang ekspresi menyedihkan saat dia mencengkeram lengan baju wanita berpakaian putih itu, bukankah aku keluar untuk mendapatkan pengalaman? Selain itu, Anda hampir kehilangan saya. Berbicara tentang hal ini, wanita berpakaian putih itu menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, rasa dingin melonjak di pupil matanya saat dia mengangkat kepalanya, menatap pria tua berpakaian abu-abu di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu cukup berani. Siapa kamu? Pria tua berpakaian abu-abu itu pulih dari keterkejutannya. Dia tidak peduli dengan tangannya yang terpisah saat dia berseru dengan raut keterkejutan yang pekat di wajahnya yang sudah tua. Kau adalah seseorang dari dunia persilatan. Dia tiba-tiba teringat kata-kata dari sebelumnya saat dia berkata dengan suara serak dengan keterkejutan di dalam hatinya. Ibu, jangan ampuni dia, dia mencoba membunuhku tadi. Jika bukan karena Mu Chen, putrimu pasti akan kehilangan lengan dan patah kaki. Lin Jing berbicara dengan marah. Wanita berpakaian putih itu menunduk saat dia menatap Mu Chen, yang duduk di tanah dalam keadaan yang mengerikan dengan punggung berlumuran darah yang memperlihatkan tulang-tulangnya. Suaranya berubah menjadi lembut saat dia tersenyum, adik laki-laki, terima kasih untuk itu. Apakah kamu baik-baik saja? Disapa dengan cara ini oleh seorang wanita dengan penampilan yang begitu muda membuat Mu Chen merasa sedikit canggung saat dia menggaruk kepalanya dan tersenyum, aku baik-baik saja. Saya memiliki kulit kasar dan daging yang keras, ini hanya sedikit luka. Wanita berpakaian putih itu melirik luka di punggungnya dan menyadari bahwa energi spiritual ungu mengalir. Di antara energi spiritual ungu, tampak ada api ungu yang menggeliat. Luka-lukanya dengan cepat pulih di tempat-tempat yang dilewati api, menunjukkan kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Sebuah noda keheranan melintas di wajah wanita berpakaian putih itu saat dia mengistirahatkan hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria tua berpakaian abu-abu, yang wajahnya terus berubah, saat dia berbicara dengan suara dingin dan tenang, menjadi begitu kejam pada dua anak, apa kau pikir alam bela diri saya begitu mudah untuk diintimidasi? Tubuh pria tua berpakaian abu-abu itu bergetar saat tatapannya berubah. Di saat berikutnya, sosoknya secara misterius terbang keluar, menggambar garis-garis bayangan. Dia muncul di samping Liu Ming, yang terluka parah saat dia meraihnya dan berusaha melarikan diri. Jauh di sana, ketika peri-peri hati rubah dan pria paruh baya menyaksikan adegan ini, mereka merasakan keterkejutan di dalam hati mereka dan keterkejutan yang pekat terungkap di mata mereka. Siapakah wanita berbaju putih itu? Dia baru saja menunjukkan dirinya dan menyebabkan tetua manusia iblis, yang kekuatannya berasal dari alam berdaulat kelas 8, melarikan diri. Ibu, jangan biarkan dia melarikan diri. Melihat orang tua itu mencoba melarikan diri, Lin Jing dengan cepat berteriak. Wanita berpakaian putih itu menganggukkan kepalanya sambil mengulurkan tangan rampingnya dan memberikan dorongan ringan. Gemuruh. Tanah bergemuruh jauh saat sebuah gunung kolosal terangkat dari tanah. Gunung itu berwarna-warni, berkilauan dengan cahaya. Jika seseorang merasakannya dengan lebih seksama, mereka akan menyadari bahwa gunung ini tidak terbuat dari bebatuan biasa, gunung ini terbentuk dari energi spiritual murni. Fluktuasi energi spiritual tersebut sangat kuat dan tak terlukiskan. Wus! Gunung besar itu terangkat dan muncul di cakrawala dalam sekejap. Setelah itu, ia menghantam dengan keras ke suatu arah, membekukan ruang di wilayah itu dan mengungkapkan dua siluet, tetua manusia iblis dan Liu Ming. Tetua manusia iblis mengangkat kepalanya dengan ketakutan saat dia melihat gunung kolosal turun dari cakrawala dan berseru, fase langit dan bumi. Di kejauhan, dua rubah peri hati juga mengalami perubahan ekspresi saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu sebenarnya adalah fase langit dan bumi, yang hanya dimiliki oleh mereka yang berasal dari alam penguasa bumi. Wanita berbaju putih di depan mereka sebenarnya adalah seorang penguasa bumi. Fase langit dan bumi mewakili kemampuan untuk menciptakan gunung dan sungai dengan lambaian tangan mereka, mengubah medan. Itu sangat mendalam. Jika itu untuk menghancurkan medan, Mu Chen dapat dengan mudah mencapainya dengan kekuatannya saat ini. Tetapi jika dia ditugaskan untuk menciptakan tanah dari ketiadaan, itu akan sulit baginya. Gemuruh. Gunung energi spiritual menekan ke bawah, sepenuhnya menyegel ruang itu. Bahkan pria tua berpakaian abu-abu itu tidak bisa bergeming dan hanya bisa melihat gunung itu bersiul dan menekannya. Off. Energi spiritual tampak lemas pada pria tua itu, tulang-tulangnya tampak seperti hancur. Darah segar muncrat dari mulutnya saat ditekan bersama dengan gunung itu.
Ketika gunung yang terbuat dari energi spiritual itu mendarat di tanah, gunung setinggi puluhan ribu meter itu menjadi puncak tertinggi di wilayah ini. Saat energi spiritual ditekan, lelaki tua itu tidak bisa bergeming sedikit pun. Menyaksikan pemandangan ini, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup seteguk udara dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penguasa bumi yang asli menyerang. Kekuatan yang bisa mereka tunjukkan dengan lambaian tangan mereka benar-benar menakutkan. Jauh di sana, pria tua berpakaian hitam, yang dipegang oleh Nine Nether, merasakan gerakan ke arah ini dan ketakutan sampai kehilangan akal sehatnya. Tidak ada keraguan saat dia bergegas pergi, tidak lagi membawa bantalan seorang ahli sovereign. Namun, tepat ketika dia akan melarikan diri, dia merasakan energi yang mengerikan turun dari langit. Setelah itu, dia merasa seolah-olah dia mengalami benturan keras dan jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar di tanah. Burung 9 Nether yang kolosal dengan cepat menyusut ukurannya, kembali menjadi siluet yang ramping. 9 Nether terbang dan mendarat di samping Mu Chen, dia sedikit kagum saat dia melihat wanita misterius berbaju putih yang muncul tanpa sepengetahuannya. Itu Ibu Lin Jing. Mu Chen bangkit dengan susah payah saat dia menjelaskan. Nine Nether kemudian mengerti dan dengan cepat membantu Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Ibu, bagaimana kita akan menghadapi orang-orang itu? Lin Jing terkekeh. Mereka akan ditekan di lokasi ini selama 5 tahun. Wanita berbaju putih berbicara dengan santai sambil melambaikan tangannya, mengirim pria tua berpakaian hitam di bawah gunung energi spiritual untuk ditekan. Gunung itu mulai perlahan-lahan tenggelam saat menghilang. Mu Chen kagum saat dia melihat gunung energi spiritual tenggelam. Tanah itu masih datar, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ada 3 orang malang yang tertekan di bawah tanah. Terperangkap selama 5 tahun, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mungkin bisa bertahan hidup dengan kultivasi alam berdaulat tingkat 8, tetapi kekuatannya akan menurun secara signifikan pada saat itu. Sedangkan untuk Liu Ming, itu adalah pertanyaan apakah dia bahkan bisa bertahan hidup. Namun, Mu Chen jelas tidak akan mengasihani mereka. Jika bukan karena Ibu Lin Jing yang muncul lebih awal, hasil mereka mungkin tidak akan lebih baik. Ibu, kamu datang di waktu yang tepat. Lin Jing memegang lengan wanita berbaju putih itu sambil tersenyum. Apakah Anda berpikir bahwa dengan kemampuan Anda yang kecil itu, Anda bisa menyelinap keluar dari alam bela diri? Wanita berbaju putih itu menatap Lin Jing dengan ejekan saat dia melanjutkan, jika bukan karena aku mengikutimu sepanjang waktu, kamu pasti sudah diseret pulang oleh ayahmu. Mendengar kata-katanya, Lin Jing langsung tertunduk. Rencana pelarian yang awalnya dia anggap sempurna, akhirnya menjadi tidak berharga. Mu Chen dalam hati menyeka keringatnya. Untungnya, dia tidak memiliki niat buruk pada Lin Jing. Jika tidak, dia mungkin telah dibunuh oleh ibunya yang tersembunyi dalam kegelapan. Dunia 1000 dewa benar-benar berbahaya. Mu Chen dalam hati menghela nafas, dia awalnya memiliki pendapat yang rendah tentang Liu Ming. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan memiliki tetua yang begitu menakutkan yang melindunginya, menyebabkan dia hampir gagal total. Adik laki-laki ini. Wanita berbaju putih itu menatap Mu Chen. Senior bisa memanggilku Mu Chen. Mu Chen menggaruk kepalanya saat dia merasa cara penyebutan itu canggung. Wanita berbaju putih itu tersenyum, senyumnya menawan. Dia telah mengikuti Lin Jing, jadi dia secara alami tahu bagaimana Mu Chen memperlakukan Lin Jing. Jadi, dia memiliki pendapat yang baik tentang dia juga, memperlihatkan senyum langka di wajahnya saat dia berkata dengan suara lembut, kalau begitu aku akan memanggilmu Xiao Chen. Berikan gelang biji sawi yang tadi. Tidak ada keraguan saat Mu Chen mengambilnya dan menyerahkannya pada wanita berbaju putih itu. Dengan identitas yang terakhir, dia tidak khawatir wanita itu akan menyukai barang-barang itu. Wanita berbaju putih itu agak puas dengan tindakan lugas Mu Chen. Dia mengambilnya dan sinar cahaya melonjak di telapak tangannya, masuk ke dalam gelang biji sawi untuk beberapa saat sebelum menariknya kembali. Ada jejak yang ditinggalkan oleh seorang ahli penguasa bumi di gelang biji sawi ini. Jika kamu baru saja mengambilnya dengan cara ini, kamu mungkin akan merasakannya. Namun, sekarang setelah saya menghapusnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Wanita berbaju putih itu berbicara sambil menyerahkan gelang biji sawi kembali ke Mu Chen. Mu Chen menyeka keringat di dahinya. Meskipun dia tidak cukup gegabah untuk melihat ke dalam gelang biji sawi, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada jejak yang ditinggalkan oleh seorang ahli penguasa bumi. Itu mungkin ditinggalkan oleh penguasa istana dari istana mendalam langit. Saya berterima kasih kepada senior untuk ini. Mu Chen dengan penuh syukur berterima kasih padanya. Wanita berbaju putih itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan dengan manja mengusap kepala Lin Jing, kamu telah menyelamatkan Xiao Jing.
Jika tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Bibi Ling. N. Bab 664 Nyonya dari Alam Persilatan, Ling Qingzu. Mendengar nada lembut dari wanita berbaju putih di hadapannya, penjagaan di hati Mu Chen yang dia miliki untuk orang asing melemah. Meskipun ekspresi wanita itu dingin, mungkin karena Lin Jing wajahnya yang lembut bisa terlihat. Mu Chen menggaruk kepalanya dan tidak menolak, Bibi Ling. Karena Lin Jing adalah putri dari alam bela diri, wanita berbaju putih di hadapannya tidak diragukan lagi adalah nyonya dari alam bela diri. Identitasnya memang menakutkan. Jika dia bisa mengandalkannya, dia pasti akan menjadi pendukung yang sangat besar. Namun, Mu Chen tidak terlalu memikirkan masalah itu. Alasan mengapa dia dekat dengan Lin Jing bukan karena identitasnya. Dia hanya memiliki pendapat yang baik hanya pada sifat spiritual dan kecerdasannya saja, meskipun dia sedikit terlalu riang. Mengenai memiliki dukungan atau tidak, Mu Chen tidak peduli tentang itu karena dia tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri jika dia ingin menjadi sosok yang perkasa. Di dunia ini, hanya kekuatan yang menjadi milikmu yang paling bisa diandalkan. Wanita berbaju putih itu tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya, tawanya cerah dan menyenangkan untuk didengarkan. Bahkan setelah memiliki seorang putri, ia masih sangat menawan. Melihatnya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat ibunya sendiri. Keduanya sangat luar biasa. Biar saya tangani masalah ini di sini dulu. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba menoleh sambil tersenyum, melihat ke kejauhan. Mu Chen dan yang lainnya tertegun sejenak, sebelum ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Ada seseorang di sini. Maka misi mereka kali ini sedikit gagal. Jauh di sana, tersembunyi di gunung, ketika peri-peri hati dan pria paruh baya melihat wanita berbaju putih melihat ke arah mereka, wajah mereka langsung berubah dan mereka segera mundur. Namun, mereka baru saja bergerak, sebelum menyadari bahwa tanah di bawah mereka menonjol ke atas. Paku-paku batu yang setajam pedang dengan cepat menjulur dari dalam tanah, yang berkilauan dengan berbagai warna. Jelas, mereka sama dengan gunung yang sebelumnya, terbentuk dengan energi spiritual yang paling murni. Paku-paku batu itu menancap kuat di dekat mereka berdua, membuat mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Senior, kami tidak punya niat buruk. Dada peri-peri hati yang besar dengan lembut bergetar saat dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan suaranya. Ruang samar-samar berfluktuasi di hadapan mereka saat wanita berbaju putih itu melangkah keluar. Dia mengernyitkan alisnya saat dia melihat mereka berdua, dia tampak ragu apakah dia harus menekan mereka juga. Senior, kami dari Sekte Rubah Langit. Tolong biarkan kami menghadap Ratu Rubah Surgawi. Pria parubaya itu dengan cepat berkata. Sekte Rubah Langit. Mendengar nama itu, tatapan wanita berbaju putih itu berubah menjadi lucu saat dia tersenyum, jadi, Anda berada di bawah Hu Meizi dari Sekte Rubah Surgawi. Senior tahu guru sekte kami. Peri-peri hati bertanya dengan suara rendah. Saya pernah melihatnya sekali sebelumnya, kecuali bahwa dia hanya menatap suami saya. Namun, pesona di balik seni rubah langitnya yang luar biasa tidak cukup, senyum wanita berbaju putih itu. Wajah rubah peri hati dan pria parubaya itu memerah. Mereka ingin membantah klaimnya di dalam hati, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Wanita berpakaian putih di depan mereka memiliki penampilan yang tidak kalah dengan guru sekte mereka dalam banyak aspek. Meskipun peri-peri hati rubah juga memikat, dia sedikit membosankan saat berdiri di depannya. Bolehkah saya bertanya siapa senior ini? Peri-peri hati mengatupkan giginya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Guru sekte adalah orang yang paling dihormatinya. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akan melakukan apa saja untuknya hanya untuk senyumnya. Dia menolak untuk percaya bahwa suami dari wanita di hadapannya ini bisa membiarkan guru sekte kehilangan ketenangannya. Alam persilatan, Ling Qingzu, kata wanita berbaju putih itu. Mendengar beberapa kata itu, wajah peri-peri hati berubah drastis. Dia menatap wanita berbaju putih di hadapannya dengan tidak percaya sambil bergumam, Nyonya dari alam persilatan, Ling Qingzu. Dia akhirnya mengerti, karena orang yang berdiri di hadapannya ini adalah nyonya dari alam bela diri, suaminya secara alami akan menjadi pendiri alam bela diri, keberadaan yang sangat kuat di dunia seribu dewa, leluhur bela diri Lindong. Meskipun penglihatan guru sektenya tinggi, dapat dimengerti jika dia digerakkan oleh sosok yang begitu kuat di dunia seribu dewa. Peri-peri hati tidak bisa berkata-kata saat dia menggumamkan suara dan tidak berani berbicara lagi. Ling Qingzu tidak peduli dengan anak seperti itu. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan paku-paku batu itu perlahan-lahan masuk ke dalam tanah. Perubahan tanpa suara itu membuat hati orang lain terasa dingin. Anggap saja kalian berdua tidak melihat apa-apa hari ini, kata Ling Qingzu.
Meskipun dia tidak menempatkan istana mendalam langit di matanya, Mu Chen tidak mampu melakukan itu. Jika berita itu menyebar, itu pasti akan menimbulkan masalah baginya. Senior dapat yakinlah, kami berdua sangat sadar. Peri-peri hati menganggukkan kepalanya. Dia juga sangat cerdas karena dia mengerti apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak. Bagaimanapun, alam bela diri adalah sosok kolosal yang tidak boleh mereka singgung. Ling Qingzu menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, diam-diam menghilang dari tempatnya semula. Saat dia menghilang, peri-peri hati rubah dan pria paruh baya itu merasa lega, dengan keringat menutupi dahi mereka. Sungguh menakutkan. Pria paruh baya itu berbicara dengan ketakutan saat dia melanjutkan, kekuatan nyonya dari alam bela diri mungkin telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Mungkin bahkan ketua sekte kita mungkin bukan lawannya. Itu tidak mungkin. Ketua sekte juga berasal dari alam penguasa bumi, dia mungkin sedikit lebih rendah, tapi... Rubah peri hati berseru. Dengan kekuatannya, itu bukanlah apa yang kamu rasakan. Aku telah mengembangkan seni ilahi indera, sehingga menjadi sangat sensitif terhadap penginderaan. Di bawah penginderaanku tadi, dia seperti lautan tanpa dasar. Meskipun para ahli alam penguasa bumi menakutkan, mungkin tidak sampai setingkat dia. Pria parubaya itu menelan seteguk air liur saat dia berbicara. Mungkinkah? Mata peri-peri hati rubah menyusut saat dia bergumam, mungkinkah nyonya dari alam persilatan ini juga telah melangkah ke alam penguasa surgawi. Kekuatan alam bela diri begitu menakutkan. Secara umum, selama ada keberadaan penguasa surgawi dalam sebuah kekuatan, itu sudah cukup untuk menjadi kekuatan yang signifikan di dunia seribu dewa. Tapi menilai dari ini, alam bela diri memiliki lebih dari satu. Jika alam bela diri tidak kuat, bagaimana mereka bisa mendukung klan seperti klan spiritual es yang memiliki sejarah panjang? Lebih jauh lagi, dikatakan kalau dua gundik di alam persilatan memiliki kekuatan yang menakutkan. Ini hanya salah satu dari mereka. Pria parubaya itu menghela nafas saat dia merasakan betapa menakutkannya alam persilatan di dalam hatinya. Wanita berbaju putih tadi masih belum menjadi penguasa surgawi yang asli, tapi dia pasti sudah setengah langkah ke alam itu. Bagaimana anak itu berhubungan dengan alam persilatan? Bahkan nyonya dari alam persilatan keluar. Hati peri rubah ragu. Tidak mungkin keberadaan seperti itu biasanya menunjukkan diri mereka sendiri, jadi mengapa dia muncul di sini? Gadis muda itu memang terlihat sedikit mirip dengannya. Pria parubaya itu merenung sejenak, sebelum kedua orang itu saling memandang dan mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya Liu Ming benar-benar malang. Kemudian lagi, itu dianggap sebagai kabar baik bagi kami bahwa istana mendalam langit mengalami pukulan yang begitu besar. Peri-peri hati tersenyum saat dia tidak lagi berani lengah lagi. Dengan satu gerakan sosoknya, dia sudah dengan cepat terbang menuju kejauhan. Melihat aksinya, pria parubaya itu mengikuti juga. Mu Chen melihat wanita berbaju putih itu muncul di tempat semula sekali lagi. Dia merasa malu ketika menyadari bahwa mereka sedang dimata-matai. Dia yang telah berhati-hati sepanjang waktu telah membuat terlalu banyak kesalahan kali ini. Lin Jing memegang lengan Ling Qingzu sambil tertawa kecil. Pupil matanya yang hitam pekat terus berputar, tapi bahkan sebelum dia melakukan sesuatu, Ling Qingzu sudah menjentikkan dahinya. Jangan pikirkan ide lagi. Ayahmu sudah mengatakan untuk membawamu kembali, suatu keharusan. Jika tidak, bukan aku yang akan muncul di lain waktu, melainkan ayahmu. Ling Qingzu tersenyum. Mendengar kata-katanya, Lin Jing segera memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ibu, kenapa kau tidak mengizinkanku tinggal di luar lebih lama lagi? Lin Jing memohon. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk berdiskusi. Lin Jing menundukkan kepalanya ke bawah, tapi dia mengangkatnya tak lama kemudian saat dia menatap Mu Chen dengan penuh harap. Mu Chen, kenapa kamu tidak pergi ke alam bela diri bersamaku, di sana menyenangkan. Dengan aku menjagamu, tidak ada yang akan menggertakmu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen sedikit canggung. Bagaimanapun, alam bela diri adalah kekuatan tinggi di dunia seribu dewa. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang mencoba masuk tetapi ditolak. Tapi dia tidak terlalu tertarik dengan masalah ini, menemukan dukungan yang kuat bukanlah motifnya untuk datang ke dunia seribu dewa. Mungkin dengan perlindungan dari dunia persilatan, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi bukan itu yang dia inginkan, jika itu memang masalahnya, dia bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk bertemu Luoli. Karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya atas permintaan Lin Jing. Meskipun alam bela diri itu bagus, itu tidak cocok untukku. Kenapa? Lin Jing cemberut saat dia berbicara dengan nada tidak puas.
Lin Qingzu melirik pemuda itu lagi, dia melihat perjuangan di mata pemuda itu, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat perjuangan itu. Karena dahulu kala, ketika dia seusianya, dia pernah melihat seorang pemuda dengan perjuangan seperti itu di matanya juga. Setelah itu, pemuda tersebut telah menjadi suaminya. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan untuk kubantu, kau bisa datang ke dunia persilatan. Lin Qingzu berkata dengan lembut. Dia tidak hanya tidak puas ketika dia melihat pemuda itu menolak undangan alam bela diri, dia malah merasa puas dan kagum. Karena itu, dia yang selalu bersikap dingin berinisiatif untuk memberikan permintaan tersebut. Terima kasih, Bibi Jing. Jika ada hari itu, saya pasti akan datang. Mu Chen mengangguk sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Jing, mengapa kamu tidak kembali ke alam bela diri dan jaga dirimu? Kami akan menunggu sampai kamu menjadi lebih kuat dan aku akan bermain bersama denganmu. Sekarang, kita akan mengucapkan selamat tinggal. Mu Chen memberikan senyuman pada Lin Jing. Dia tidak melanjutkan berbicara saat dia mengepalkan tinjunya ke arah Lin Qingzu dan terbang keluar. Nine Nether juga dengan ringan menganggukkan kepalanya ke arah Lin Qingzu saat dia menindaklanjuti. Melihat betapa tidak setianya Mu Chen meninggalkannya, Lin Qing menginjak-injak kakinya dengan marah. Pemuda ini memang tampak menarik. Lin Qingzu memandangi sosok Mu Chen yang pergi sambil tersenyum. Hanya orang bodoh. Lin Jing membuang bibirnya ke samping. Dia telah memberikan undangan ke alam bela diri, bukankah dia tahu bahwa satu bimbingan 100 kali lebih baik daripada menyelidiki secara membabi buta? Dia bukan orang bodoh. Lin Qingzu mengusap kepala Lin Jing saat ada senyuman dan kekaguman di matanya yang dingin. Dia adalah seorang pemuda yang ambisius. Hati yang ambisius yang mirip dengan ayahmu ketika dia masih muda. Kecuali dia tidak yakin akan masa depannya. Kamu benar-benar membandingkannya dengan ayah. Lin Jing membelalakkan matanya. Dalam hatinya, ayahnya adalah orang yang paling luar biasa di dunia. Saat itu, dia mendatangkan malapetaka di klan spiritual es untuk menyelamatkan Bibi Bing. Setiap kali dia mengingat masalah ini, dia akan merasa bahwa ayahnya terlalu keren. Saat ini, ada kesenjangan yang tak terlukiskan antara Mu Chen dan ayahnya. Lin Qingzu tersenyum sambil mengangkat matanya dan berbicara dengan lembut, masih belum yakin untuk menentukan masa depan. Bab 665 Liu Tiandao. Garis-garis cahaya terbang melintasi cakrawala. Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menembus cakrawala. Luka di punggungnya sudah pulih saat ini, kecepatan pemulihannya bahkan membuatnya merasa takjub. Jelas, pemulihan yang menakutkan itu karena api abadi yang menyatu dalam energi spiritualnya. Jika itu di masa lalu, Mu Chen pasti harus beristirahat untuk memulihkan diri sebelum melanjutkan perjalanan. Api abadi ini memang sangat dalam. Mu Chen tidak bisa menahan nafas. Tak lama kemudian, dia menoleh ke arah yang jauh dan menghela nafas. Jelas, dia belum pulih dari identitas Lin Jing sebagai putri kecil dari alam bela diri. Kenapa? Kamu tidak bisa enggan sekarang. Nine Nether muncul di belakang Mu Chen saat dia menatapnya dengan tatapan aneh, alam persilatan jauh lebih kuat dibandingkan dengan domain Great Havenlaw. Anda benar-benar akan menolak. Mu Chen tersenyum tipis saat dia berbicara dengan nada ringan, mungkin saya akan dilindungi setelah bergabung dengan alam bela diri, dan tidak ada yang akan memprovokasi saya, tapi lalu kenapa? Ahli tertinggi yang saya maksud bukanlah ini. Saat dia berbicara, pemuda itu menyipitkan matanya dengan sedikit senyum, lebih jauh lagi. Mengapa aku tidak bisa mencapai sesuatu yang telah dicapai oleh leluhur bela diri ini? Ambisimu tidak kecil. Nine Nether berbicara sambil mengangkat alisnya. Haha, meskipun aku mungkin sedikit melebih-lebihkan diriku sendiri, jika aku bahkan tidak memiliki keberanian itu, apa yang akan kubicarakan tentang ahli tertinggi? Mu Chen tertawa saat kepercayaan diri bersinar di pupil hitamnya. Nine Nether tersenyum mendengar kata-katanya saat dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan, seharusnya ada arah spiritual teleportasi ke benua Skylaw di kota berikutnya. Pada saat itu, kita akan dapat mengakhiri perjalanan 2 bulan kita. Mu Chen diam-diam merasa lega, 2 bulan perjalanan yang terburu-buru tidaklah mudah. Tapi paling tidak, itu akhirnya berakhir. Mu Chen mengatupkan giginya saat dia mengambil gelang meru yang dia rebut dari Liu Ming. Dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam, dan cahaya berkedip-kedip, diikuti oleh 2 sinar cahaya yang muncul di tangannya. Di antara 2 sinar cahaya, yang satu berkobar seperti matahari, yang lainnya layu kering saat melayang dengan tenang, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang aneh. Tatapan Mu Chen memanas saat dia melihat mereka, dia tidak bisa menahan senyum dari sudut bibirnya. Dia sedikit bersemangat di dalam hatinya karena dia akhirnya mengumpulkan 3 bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh abadi matahari yang hebat. Itu tidak mudah.
Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tetap berada di Akademi Spiritual Langit Utara, dia mungkin tidak akan pernah bisa mengumpulkan bahan yang dibutuhkan sepenuhnya. Kapan Anda berniat untuk memperbaiki tubuh surgawi sovereign Anda? Nine Nether menatap dua gumpalan cahaya saat dia bertanya. Jika Mu Chen benar-benar berniat untuk bersaing memperebutkan penguasa domain dari domain Great Havenlaw, maka dia pasti harus mengalami persaingan yang ketat. Selain itu, para pesaingnya semuanya adalah tokoh-tokoh hebat dari benua Skylaw. Mereka tidak akan lebih lemah dibandingkan dengan Liu Ming, yang mengandalkan sumber daya. Selain itu, bahkan jika Mu Chen berhasil merebut gelar, dia setidaknya harus menyempurnakan badan langit berdaulatnya. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Memperbaiki badan surgawi berdaulat bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Saya akan mulai memurnikannya saat kita tiba di domain Great Havenlaw. Mu Chen berbicara setelah merenung. Tubuh abadi matahari yang agung bukanlah hal yang biasa, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah penyempurnaannya. Hanya ada mereka berdua di sini, jika masalah datang dan menyebabkan kilangnya gagal, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Lagi pula, 3 bahan yang telah dia kumpulkan akan hancur jika dia gagal dalam memurnikannya. 9 Nether menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita percepat. Nine Nether melihat ke kejauhan saat kenangan melonjak di matanya yang ramping. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan domain Great Havenlaw, dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada istana Nine Nether sekarang. Energi spiritual tak terbatas melonjak dari mereka berdua saat mereka berubah menjadi garis-garis cahaya, dengan cepat melintasi cakrawala. Dalam sekejap mata, mereka sudah menghilang di latar belakang. Benua langit, istana mendalam langit. Istana langit mendalam terletak di ujung utara benua Skylaw sebagai salah satu kekuatan utama di benua itu. Istana Sky Profound juga memiliki status tinggi karena mereka menguasai wilayah yang luas. Jika hanya didasarkan pada skala, itu bahkan lebih besar dibandingkan dengan 10 benua langit utara jika dijumlahkan. Di wilayah yang luas itu, Istana Langit Mendalam adalah satu-satunya pengendali mereka. Meskipun ada kekuatan di bawah mereka, mereka semua ada dengan melampirkan diri mereka sendiri ke Istana Mendalam Langit. Setiap tahun, mereka harus menyerahkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat sebagai persembahan. Pada saat ini, di wilayah tengah Istana Mendalam Langit, ada sebuah istana emas yang tak terlukiskan. Awan mengelilinginya saat memancarkan cahaya keemasan, itu seperti alam surgawi yang bergengsi dan samar-samar terlihat. Kedalaman istana emas dipenuhi dengan energi spiritual. Seolah-olah ada teratai cahaya yang berada di bagian tengah istana, dengan siluet yang duduk dengan tenang di atas teratai tersebut. Siluet itu seperti batu besar. Ada irama pada napasnya, setiap napasnya akan disertai dengan angin kencang dan gemuruh guntur, menyebabkan energi spiritual yang besar bersiul seperti lautan. Tiba-tiba, siluet yang terendam dalam kondisi kultivasi membuka matanya. Sinar cahaya yang seolah-olah dapat menembus ruang angkasa bersama dengan kemarahan yang muncul ke permukaan. Dia mengulurkan tangannya saat liontin giok yang sederhana dan tanpa hiasan muncul. Tepat pada saat ini, kilau liontin giok itu perlahan-lahan meredup. Jejak jiwa minggir jika semakin lemah. Keterlaluan, seseorang benar-benar berani menyakiti putra saya, Liu Tiandao. Ketajaman melonjak di mata siluet saat suaranya yang dalam menghembuskan angin kencang di istana. Dia menjentikkan jarinya, menyebabkan liontin giok itu terbang. Dia membuat segel dengan tangannya saat energi spiritual menyelimuti liontin giok tersebut saat dia berusaha menyelidiki lokasi Liu Ming. Namun, dia menyelidiki untuk waktu yang lama tetapi tidak ada reaksi dari liontin giok itu, tidak ada berita apapun yang datang darinya. Tidak dapat menyelidiki. Bagaimana mungkin? Sosok itu berseru saat dia tiba-tiba berdiri. Energi spiritual ditarik di sekelilingnya, menampakkan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru. Matanya sama muskilnya dengan langit berbintang, memancarkan tekanan besar dalam setiap tindakannya. Orang ini adalah Master Istana dari Istana Mendalam Langit, juga ahli puncak yang terkenal di benua langit, Liu Tiandao. Pada saat ini, wajahnya muram saat tatapannya berkedip-kedip dengan cahaya. Pada saat ini, Liu Ming secara alami terjebak. Selain itu, kekuatan orang yang bertindak tidak diragukan lagi akan sangat menakutkan juga. Jika tidak mungkin untuk mematikan penyelidikannya. Aku akan melihat, siapa yang berani menyakiti anakku. Liu Tiandao mendengus dingin sambil melambaikan lengan bajunya tak lama. Sebuah piring cahaya 8 trigram besar muncul. Segera setelah itu, dia menjentikkan jarinya, menyebabkan jejak jiwa hancur saat sinar cahaya melesat ke piring 8 trigram. Dengung. Bas.
Lempeng 8 trigram mulai berputar saat rune cahaya yang sangat dalam melonjak keluar, membungkus cahaya keemasan itu saat ruang di atas 8 trigram terdistorsi seolah-olah mencoba menyelidiki sesuatu melalui ruang angkasa. Ruang itu terdistorsi saat merobek celah spasial kecil. Setelah melihat ini, Liu Tiandao melangkah masuk, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Benua pedagang, tanah tempat Liu Ming ditindas. Ruang terdistorsi saat sesosok tubuh melangkah keluar beberapa saat kemudian, muncul di langit. Tatapannya yang tajam menyapu wilayah ini saat dia fokus pada daratan. Cahaya berkumpul di matanya seolah-olah dia melihat melalui tanah dan melihat gunung energi spiritual. Fase langit dan bumi. Itu sebenarnya adalah alam berdaulat bumi. Wajah Liu Tiandao sedikit berubah saat kemarahan meluap di matanya. Dia dengan dingin mendengus dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan tanah di bawahnya retak dalam sekejap. Saat bumi terbelah, sebuah gunung energi spiritual yang sangat besar muncul. Sosok Liu Tiandao bergerak, mendarat di puncak gunung saat dia membentuk segel tak lama kemudian. Seberkas cahaya melesat keluar, menyelimuti gunung besar itu. Dia mencoba melarutkan gunung besar yang terbuat dari energi spiritual ini, mengembalikannya ke kondisi awal. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah Liu Tiandao perlahan-lahan berubah menjadi jelek saat dia menyadari bahwa tindakannya tidak cukup. Di gunung energi spiritual, sepertinya ada kekuatan yang melawan, yang mengandung maksud dari ahli misterius yang bertindak. Sungguh kejam artinya. Wajah Liu Tiandao dingin, orang yang bertindak sepertinya sudah terpaku pada gagasan untuk menekan Liu Ming di sini. Dengan kekuatan yang terakhir, ditekan lebih lama lagi akan setara dengan kematian. Meskipun Liu Tiandao juga memiliki kekuatan alam penguasa bumi, dia tidak dapat membubarkan gunung energi spiritual dalam waktu singkat. Jika dia menghancurkannya dengan paksa, dia takut akan melukai Liu Ming, yang tertekan di bawahnya. Sepertinya kali ini, Liu Ming sepertinya telah menyinggung perasaan seseorang yang tidak seharusnya. Tidak peduli siapa Anda, bahkan jika putra saya melakukan kesalahan, bukan terserah Anda untuk menekan. Tatapan Liu Tiandao berubah saat dia mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Karena ahli misterius itu ingin bersaing dengannya, dia dengan senang hati akan menemani sampai akhir. Ketika dia mengambil artefak ilahi dari istana, dia menolak untuk percaya bahwa niat yang tertinggal di gunung ini dapat bersaing dengannya. Saat Liu Tiandao pergi, bumi bergemuruh lagi saat gunung besar itu ditutupi sekali lagi. Sehubungan dengan masalah ini, sebagai protagonis, Mu Chen dan Nai Neter tidak menyadarinya. Saat ini, mereka berdua bergegas ke kota berikutnya secepat mungkin untuk mengaktifkan arai spiritual teleportasi. Pada saat arai spiritual terbuka, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup napas dalam-dalam saat harapan yang pekat muncul di matanya. Benua Skylaw, aku di sini. Jalan saya sebagai seorang ahli akan dimulai di sini.